Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil afadil, para masyayikh, para ulama, para kiai, para bunyai, datang ngarsanipun Ibu Nyai Maki, semoga sehat, panjang umur Ibu Nyai, juga ending maksus sinten maksus mata'an Allah bituli hayatihima wa nafa'ana bi'ulumihima wa afadha alaina min barakatihima, amin Allahumma amin. Rais Suriah PWNU Bali, Kiai mugi-mugi sehat, panjang umur Kiai, ada 70 Kiai, Masya Allah, sudah laba 10 tahun Kiai, semoga panjang umur sehat. Rais Suriah PCNU Buleleng, seluruh pengurus NU, baik itu wilayah, cabang, MBC ranting, semoga istiqomah di garis Nahdlatul Ulama, amin Allahumma amin. Pimpinan muslimat se-Bali, PW, PC, PAC, ranting, insya Allah panjenengan semua bersama Ki As'ad Samsul Arifin, bersama Ki Haji Hashim Asy'ari, bersama Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, bersama Ki Bisri Sansuri, amin Allahumma amin. Seluruh pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Buleleng, Bupati atau mewakili, Kemenag Buleleng, Prabowo, Kepala Kemenag, iya, Ketua DPR, staf apa tadi? Bagian apa tadi? Staf Bupati yang tadi pamit, kita doakan semoga Bali aman, damai, tentram, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin Allahumma amin. Seluruh warga NU, warga muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah, saya tak matur pelan-pelan. Pertama tentang nasionalisme. NU sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, beda dengan gerakan lain yang meskipun mungkin sama-sama ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU itu Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan sekaligus hubbul watan minal iman, sekaligus NKRI harga mati. Kalau amaliyahnya sama, rotipannya sama, maulidnya sama, wiridnya sama, akidahnya sama, tapi nyinyir kepada NKRI, membenci bangsanya sendiri, tidak toleran, tidak mengerti menghargai orang lain, tidak ada komitmen menjaga keutuhan negara dan bangsa, maka pastikan itu bukan NU. Mungkin keyakinan agamanya sama, tapi wawasan dan gerakan kebangsaannya beda. Wawasan dan gerakan nasionalismenya beda. NU senantiasa menjaga harmoni, menjaga keberseiringan antara pentingnya memegangi agama dan keyakinan masing-masing, dan pentingnya menjaga NKRI. Kita nggak mungkin yang Hindu bisa melakukan upacara-upacara ibadah-ibadah dengan khusyuk dan baik, kecuali kalau wilayahnya damai. Yang Muslim tidak mungkin Jumatan, tidak mungkin berjamaah, tidak mungkin rotib, tidak mungkin manakib,
tidak mungkin haul, tidak mungkin maulid dengan tenang, damai, dan khusyuk kecuali jika negaranya juga aman. Mengkacau negara sama dengan mengkacau agama itu sendiri, karena toh kalau agama kacau pada akhirnya juga tidak bisa melaksanakan perintah agama itu. Makanya menurut NU, kalau cinta Rasul menyempurnakan iman, maka cinta tanah air juga bagian dari iman. Hubbul waton minal iman. Kalau menjaga Islam wajib, bagi yang Hindu menjaga Hindu wajib, maka menjaga negara juga wajib. Umat beragama itulah yang mengisi negara. Negara adalah rumahnya. Jangan bayangkan kita hanya wajib menjaga penghuni rumah, lalu tidak wajib menjaga rumahnya. Nggak mungkin. Penghuninya kita jaga, isinya kita jaga, wadahnya, rumahnya juga kita jaga. Di rumah ada anak istri, penghuni rumah, ada rumah. Masuk kita jaga anak istri dong, rumahnya kita persilahkan dirampok orang, kan ya enggak juga. Mesti dijaga dua-duanya. Bagi NU, menjaga NKRI, menjaga rumah, menjaga umat, menjaga penghuni rumah, dan dua-duanya wajib. Ini penting sekali, sebab di Timur Tengah itu terjadi upaya membentur-benturkan antara gerakan Islam, gerakan agama, dan gerakan nasionalisme. Perang saudara di Yaman itu perang antara gerakan agama radikal di utara, pimpinannya Syekh Mukbil, dengan gerakan nasionalis Islam Yaman Selatan Al-Houthi yang dipimpin oleh Muhammad Ali Soleh. Di Suriah terjadi perang saudara antara gerakan Islam oleh Daesh, oleh ISIS, oleh Al-Jaisul Islami melawan gerakan nasionalisme yang dikomandani Bashar Assad. Yang dua-duanya mantep, serbannya juga mantep, salnya juga mantep, gayanya juga mantep. Ya khair, alhamdulillah, subhanallah, ya khair, ya salam, ya khair. Kalah kalau soal itu. Dan terus menyuarakan Indonesia tahu, pemerintah tahu, UUD Pancasila kafir, yang harga mati Islam, bukan NK, bukan NKRI. Masyarakat awam di Jawa Timur, mohon maaf punya ini, sebagian juga di Tapal Kuda, sebagian di Madura, sudah banyak yang terpapar ini. Mereka mau dengan nasionalisme, mereka mau menyuarakan merah putih, dan terus Islam. Tentu menyuarakan Islam nggak salah, tapi membentur-benturkan gerakan Islam dengan gerakan nasionalisme, maunya mengkopi gerakan yang ada di Timur Tengah, itu salah. Salah besar. Salah besar apa? Pertama, nyata wajib menimbulkan mudarat. Di sana gerakan Islam yang berbenturan dengan nasionalisme tidak membawa kemaslahatan, tidak membawa keutuhan negara, tidak menyebabkan Jumatan semakin aman, tidak menyebabkan pesantren semakin lancar, enggak. Negara bubar, ratusan ribu terbunuh, banyak mengungsi ke Eropa, dan setelah mengungsi ke Eropa, banyak yang akhirnya maaf dibaptis dan masuk Kristen. Saya melihat itu di TV One yang malam sekitar jam 1 menayangkan Al Jazeera, tidak membawa kemaslahatan. Meskipun tuhirnya Islam, ya nggak salah,
Tapi ketika nawaitunya dibenturkan dengan kepentingan negara, itu menjadi salah karena membawa mudarat. Dan kita punya kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Upaya keras untuk menghindarkan kerusakan, perpecahan, perang saudara itu harus lebih diutamakan daripada program apapun meskipun kelihatannya baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, jurnalisme ada kesepakatan bersama antara muslim non muslim untuk menjaga kedaulatan negara. Hasilnya yang Hindu bisa beragama dengan tenang, yang Kristen bisa beribadah dengan tenang, yang Muslim juga bisa beribadah dengan tenang. Hasilnya apa? Hasilnya rotib hadap paling marak bukan di Yaman, di Indonesia. Maulid paling marak bukan di Arab, bukan di Mekah. Meskipun lahirnya Nabi di Mekah, di Indonesia. Hatta di Bali itu loh kan aneh-aneh. Ini kan mayoritas Hindu, tapi barokah nasionalisme Islam aman-aman saja. Coba kalau nggak ada keris senjata, jimat yang namanya nasionalisme, Pancasila, UUD 45, PBNU, apa PBNU, P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45. Kalau nggak ada jimat itu, kita mungkin lebih dulu perang saudara daripada Timur Tengah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya ulangi, kalau kamu anggap nasionalisme kafir, terserah. Kalau kamu anggap Pancasila kafir, terserah. Kalau kamu anggap NKRI tauhid, terserah, urusanmu. Tapi nyata real dengan senjata itu, kami Hindu yang minoritas di Malang bisa upacara dengan aman. Muslim yang minoritas di Bali juga bisa Jumatan dengan aman. Kristen yang minoritas di Jawa bisa kebaktian dengan aman. Muslim yang minoritas di NTT juga bisa Jumatan dengan aman. Barokah jimat yang namanya NKRI, Pancasila, merah, putih, nasionalisme itu. Kau sebut ini haram urusan, tapi nyatanya dengan barang yang kau anggap haram, kami Islam hidup, kami negara ini tetap eksis sampai sekarang. Daripada dipasarkan sate katanya paling bergizi, ternyata malah mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, negeri ini dulu dijajah Belanda, dan tidak mungkin upaya melepaskan diri dari penjajah oleh satu suku saja. Tidak mungkin upaya mengusir penjajah oleh satu elemen agama saja. Jawa mayoritas Islam, maka yang mampu memukul Belanda dari Jawa umat Islam. Bali Islamnya minoritas, nggak mungkinlah Muslim Bali mengusir penjajah. Yang mengusir penjajah dari Bali yang Hindu. Siapa pahlawannya itu? Ngurah Rai. NTT mayoritas Katolik. Yang mampu dan berjasa mengusir penjajah dari NTT bukan Hindu, bukan Islam, ya Katolik. Dan segala macam. Pendek kata, negeri ini merdeka tidak hanya oleh Kristen, tidak hanya oleh Islam, tidak hanya oleh Hindu, tapi ini bareng-bareng saeko proyek kerja bakti oleh semua. Dan setelah berhasil, tentu harus dikelola oleh semua, dan berkatnya ya dinikmati oleh semua. Itulah NKRI.
dari semua, oleh semua, untuk semua. Merdeka, merdeka. Hadirin rahimakumullah, hasilnya luar biasa. Mohon maaf, saya tak tahadus binikmah menceritakan keberhasilan Islam. Soal persentase Malaysia sekarang persentase Muslim tinggal 68%. Indonesia masih kokoh pada kisaran 87%. Padahal Malaysia resmi kerajaan Islam, resmi namanya negara Islam, dan Indonesia negara umum gitu, semuanya dilindungi, silakan yuk, ini rumah semua, ayo. Dikira kalau ini negara ngayomi semua terus Islamnya merosot. Enggak. Dari merdeka kisaran 90% kurang dikit sampai sekarang ya tetap 90% kurang dikit. Sudan, kami kemarin browsing internet itu, Sudan yang terkenal negara Islam itu sekarang Islamnya tinggal 61%. Indonesia sekian banyak. Barokahnya berkolaborasi, berjalan berseiringan antara pentingnya merawat agama dan merawat negara. Di sini mungkin ketua PDI juga aktif beragama Hindu, nggak sekuler. Ketua Golkar mungkin taat melakukan upacara-upacara Hindu, nggak sekuler. Di Jawa Timur, ketua Golkar Pak Sarmuji itu orang pondok, anaknya mondok di Lirboyo, lah musuh sekuler. Nasdem Jawa Timur itu Mbak Yunya Gus Salam, cucunya Mbak Bisri Sansuri, pendiri NU Ning Mulina, lah musuh ya sekuler. Gerindra itu Gus Sadat, keluarga besar Pondok Sidogiri, lah musuh sekuler. PDI selama Ramadan kemarin tadarus dan terawih di kantor PDI Surabaya. Anaknya Pak Kusnadi ketua PDI kuliahnya di kampus NU Unisma Malang. Cucunya Pak Kusnadi yang ketua PDI itu mondok di Gus Ali Masyhuri. Nggak ada Indonesia itu benturan antara agama dan nasionalisme. Yuk perkara Timur Tengah benturan urusan mereka, jangan diimpor-impor ke sini. Yang belakangan kami menemukan asbabnya mengapa di Timur Tengah dibentur-benturkan antara gerakan agama dan gerakan nasionalisme. Ternyata sana itu yang gerakan agamanya anti bangsa dan negaranya, yang gerakan nasionalismenya sekuler dan komunis. Jadi kalau di Timur Tengah perang antara Harakah Islamiyah dan Harakah Wataniyah, gerakan nasionalisme, gerakan Islam perang saudara. Nasionalis rajin sholat bagi yang muslim, yang nasionalis rajin ikut upacara-upacara Hindu bagi yang Hindu, yang agamis ulamanya, pendetanya juga ngayomi rakyat dan bangsa. Di Indonesia ulamanya nasionalis, di Indonesia kaum nasionalisnya manut ulama. Ya sudah, ini sungguh perpaduan yang apik antara agama dan nasionalisme, dan itulah hubbul watan minal, itulah wasatiyah, itulah garis tengah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahmatullah, kami lanjut. Candi Borobudur kami jaga, Candi Sewu, Candi Prambanan kami jaga. Sana mayoritas Islam, tapi orang Hindu, orang Buddha nggak usah khawatir, aman. Ternyata para ulama dengan komitmen Muslim Jawa
mengamankan, melindungi aset-aset Hindu, maka tanpa diminta masyarakat Bali, masyarakat Hindu Bali tanpa diminta juga menjaga dan mengamankan makam wali itu. Kadang-kadang kita itu bodoh. Gereja dibom, jihad, takbir, ya bodoh. Mau tahu? Gereja itu sudah asuransi. Kalau kamu bom, klaim asuransi cair puluhan miliar, Mas. Seakan kau berhasil jihad mengebom gereja. Dan setelah klaim asuransi cair, dibangunlah lebih megah, lebih gede. Itulah jihad, enggak bodoh. Gede di gereja. Aduh, tidak paham saja kok susah. Allahumma shalli ala sayyidina. Kalau sampai kami di Jawa merusak pura yang ada di Malang Selatan, kalau kami sampai di Jawa merusak pura yang ada di Banyuwangi, kalau kami di Jawa merusak candi yang ada di Borobudur dan yang lain-lain, terus bagaimana kalau akhirnya orang Bali marah, membombardir, menggusur, mendoser makam wali itu? Siapa yang salah? Ayolah saling tepuk seliro, ayo saling toleransi. Bali luar biasa menjaga, melindungi kami yang minoritas, dan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Dan panjenengan orang-orang Bali yang Hindu, nggak usah khawatir, candimu di Jawa aman, upacara-upacara di Jawa aman. Ini siap mengamankan yang bancer-bancer ini. Kalau pengajian di Bali kami sering dijaga pecalang, maka banser-banser di Jawa juga sering menjaga pengamanan agama-agama di luar Islam. Kalau ingin mengharamkan, ya haramkan saja. Woi, pecalang haram menjaga makam wali itu, gitu aja. Kalau ingin mengharamkan, woi, pecalang haram menjaga pengajian, tambah remek apa? Tambah hancur-hancur. Oh, kita itu saling tepuk seliro, yang kuat melindungi yang lemah menghormati, menghargai yang kuat. Selesai. Itu pasti salah dari banyak sisi. Contoh, saya bawa duit 150.000, lalu ada pembangunan masjid. Ideanya, kami kan orang dermawan, langsung 150.000 tak masukkan kotak semua. Marzuki nyumbang 150, gledek, anaknya belum bayar SPP MI. Berasnya habis, belum belanja istri. Kakak, itu juga kakak goblok. Mending biasa-biasa saja. Orang lain nyumbang 150.000, ya. Punya urusan sendiri-sendiri, punya tanggungan keluarga beda-beda. Sama mesti mikir, duit saya 150, besok bayar SPP anak 50, sisa 100, belum beli beras, maaf 5 kilo 50.000, sisa 50, beli tempe dan lauknya kira-kira 30.000, sisa 20. Oke lah, tak bantu 20, dihina, 20, nggak apa-apa. Masjid terbantu, SPP terbayar, nafkah kepada keluarga terpenuhi. Lalu itulah wasatiyah, mesti nimbang semua baru ambil tim. Repotnya berkedok takbir, paling repot. Enggak kami ikuti itu takbir, kami ikuti kok kayak makan sate, padahal kami darah tinggi, malah mati.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus apa plus minusnya? Kalau ini jadi negara Islam, lalu Bali lepas, Papua lepas, NTT lepas, yang diuntungkan penjajah. Andai Bali, NTT, Papua tetap mau bergabung di NKRI yang jadi negara Islam, itu juga menimbulkan kekonyolan-kekonyolan. Berlaku hukum Islam, zina cambuk 100 kali. Orang sudah punya suami istri zina, dirajam, lempari batu kepalanya sampai mati. Nyuri potong tangan, rampok, membunuh, ganti dibunuh, dan segala macam. Tentu kalau itu diberlakukan, pilihannya dua: berlaku secara nasional sampai Bali pun berlaku hukum Islam, sampai NTT Papua berlaku hukum Islam, atau pilihan kedua berlaku secara lokal. Di Jawa berlaku hukum Islam, di Bali berlaku hukum adat, di NTB berlaku hukum Islam, di NTT berlaku hukum Kristen. Begitu juga di Papua. Pilihan pertama nasional, apa pilihan kedua berlaku secara lokal. Kalau yang pilihan pertama yang kita ambil, Bali juga berlaku hukum Islam, apa nggak lucu? Bali yang Kapoldanya Hindu, hakimnya Hindu, jaksanya Hindu, gubernurnya Hindu, siapa lagi? Pengacaranya Hindu. Lalu ada kasus orang Islam nyolong, potong tangan, yang mengadili semuanya Hindu. Terakhir membaca amar putusan hakim Hindu ini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu, dengan merujuk surat Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan gak lucu, gak mungkin juga, paham? Kalau ngotot diberlakukan hukum Islam secara nasional, gak mungkin. Kalau diberlakukan secara lokal, ya konyol. Banyuwangi Islam berlaku hukum Islam, Jembrana, Bali mayoritas Hindu, nggak berlaku hukum Islam. Pinter malingnya, nyolong di Banyuwangi, lari kembali, selesai. Nggak kena potong tangan. Situasi majemuk kayak Madinah ketika itu majemuk. Yang perlu dilakukan dakwah, dan dakwah, taklim, dan taklim, edukasi, pendidikan. Setelah pendidikan berhasil, orang pada ngerti semua, itu terserah mereka setelah ngerti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, kembali ke Pasatya biar lebih paham. Saya ada sate, ada gulai, ada es podeng, ada soto babat, macam-macam. Ini tak makan apa enggak? Saya makan apa enggak? Enggak makan daging sama sekali, enggak baik. Karena kalau nutrisi kurang, kekuatan otak kurang, ketahanan fisik juga kurang, gampang sakit-sakit. Tapi makan daging melebihi dosis ukuran, ya nggak baik. Ya apa enggak? Sama sekali nggak pernah minum yang manis, belas juga nggak baik. Karena glukosa itu adalah zat yang mudah sekali dikonversi menjadi energi. Orang nggak pernah yang manis, belas itu jadi lemas. Tapi kebanyakan manis juga dia. Terus bagaimana? Nggak dimakan sayang, dimakan. Akhirnya tetap khairul umur awsatuh. Makan daging dikit, nasinya nasi merah, airnya air putih, plus makan es dikit, tombol kepingin. Ambil jalan tengah. Dan
Dan dengan ambil jalan tengah akhirnya bisa lestari, bisa eksis, bertahan sampai lama. Daripada kita ekstrim sate 50 tusuk langsung ke rumah sakit, langsung geblak. Ya, rawon soto babat 2 mangkok langsung bengkak-bengkak ini, asam urat nggak karu-karuan, nggak makan juga kebili. Pokoknya dalam situasi yang sangat majemuk itu yang paling bagus khairul umur awsat, mengimami masyarakat, mengimami Jumatan. Idealnya khutbah sekian, sholat suratnya ini, tapi pada akhirnya keputusan yang kita ambil yang paling masalah. Seperti kami di lingkungan pondok kami, masjid kami itu banyak pabrik, yang mana para karyawan itu jam 12:30 sudah harus masuk kerja lagi. Kalau kami sih kepinginnya khutbah panjang, suratnya juga surat Al-Jum'ah wal Munafiqun panjang, tapi jamaah ini gremeng. Jam 12:15 khutbah belum selesai, padahal jam 12:30 harus masuk pabrik. Dari sisi surat panjang, toh sunnah Rasul, surat panjang, khutbahnya sunnah Rasul. Tapi dari sisi sekali Jumatan, kapok mereka sudah. Mas gak Jumatan, ya telat. Mending jalan tengah kan, Jumatan jalan, syariat jalan, hak mereka nggak dirugikan. Akhirnya tak buat Jumatan, khutbahnya 4 menit plus duduk sebentar tambah khutbah kedua 6 menit, sholatnya 4 menit, berarti 10 menit, ditambah adzan pertama qobliyah, adzan kedua sekitar 7 menit, total jenderal sekitar 17 menit, 18 menit selesai. Jam 12 kurang sedikit Jumatan, atau jam 12 Jumatan di pondok kami sudah selesai. Maka semua pendapat yang ada di medsos, sekiranya itu nggak sama dengan Mbah Hasyim Asy'ari, nggak usah dipakai. Sekiranya itu nggak sama dengan Ki As'ad Syamsul Arifin, nggak usah dipakai, abaikan saja. Sekiranya itu nggak sama dengan Ki Bisri Sansuri, nggak sama dengan Ki Wahab Hasbullah dan masyaikh lain yang seorganisasi dengan beliau, nggak usah dipakai. Ada yang mengatakan sholat pakai bismillah apa enggak, nggak usah urus, kiri kita pakai bismillah. Dalilnya mana? Dalil urusan kiai. Ada yang bilang kirim doa nyampe, kirim doa nggak nyampe, tak urus. Kami kirim doa, kami tahlilan, kami yasinan. Dalilnya mana? Boh, urusannya baik asal. Kami itu ibarat barang, produk. Kami ini konsumen. Lo konsumen kok ditanya proses pembuatannya, ya nggak ngerti no. Konsumen syukur makan enak ya sudah. Ini cara buatnya gimana nggak tahu nanya. Dan barangkali di Bali ada aliran Hindu yang baru yang macam-macam, rumusnya gitu aja sudah. Nggak sama dengan tetua sesepuh yang dulu, nggak usah, abaikan saja. Murwati salbut cangre mencurahkan saja bunyi. Kok pakai rotib haja, pakai tawasul, pakai tabarruk? Kami konsumen mas, dari kiai kami begini ya begini sudah. Dalil urusan Kiai Zaim, bukan urusan kami. Itu urusannya Kiai Zaim sekarang, soalan dalil-dalil.
Apa pakai maulid, pakai rojabiyah, pakai simtuduror, pakai berjanji, pakai dia ulama, gak urus. Itu urusannya masyayikh, itu urusannya ulama. Kami tinggal mengamalkan. Nah coba orang Bali yang awam tahu-tahu diskusi, ini kenapa mesti pakai janur ini? Dalilnya mana janur ini? Kenapa mesti pakai rokok ini tuh? Dalilnya mana? Kan ruwet itu tadi. Kamplengnya yang ini, kamplengnya. Bagi kamu yang masih percaya dengan itu, sudah lakukan saja. Soal bagaimana sumbernya, dari mana, tata caranya, petunjuknya kayak apa, itu urusannya pendeta. Itu urusannya bedana. Kamu ikut saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, yang diruwet-ruwet itu kalau Islam, katanya tahlil nggak ada dalilnya, jawabnya kau urus. Ziarah haul manakib tawasul, katanya nggak ada dalilnya, jawabnya kau urus. Mbah Yai As'ad jauh lebih alim daripada kamu, kok repot. Ya, kok nggak usah melawan Mbah Yai As'ad, melawan putranya saja nggak bisa. Melawan kompoina tidak bisa. Apa kompoin? Cucu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wiridan nggak ada dalilnya, bersalaman baca sholat nggak ada dalilnya, sayyidina nggak ada dalilnya, kabiro nggak ada dalilnya, iftitah nggak ada dalilnya, kunut nggak ada dalilnya. Apa jawabnya? Ta'aruf. Dan sekiranya longgar, sekiranya longgar, ayo dipertemukan dengan saya sebelum dipertemukan dengan Razain. Terus yang dipermasalahkan lagi nyonson selamatan di rumah duka, rasolan. Mayat setelah dikubur itu di rumah ada selamatan sekedarnya. Madura namanya rasolan, kalau Malang namanya tumpeng bungkur, di Sidoarjo namanya gugur gunung. Sampai selamatan 7 hari, sampai hari ke-40. Dalilnya mana itu? Tak urus. Kendaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kami lebih percaya pada kiai-kiai memondok dan tidak dibarengi maksiat, benar-benar mengamalkan wasiatnya Kiai Waqi kepada Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda li'as. Imam Syafi'i matur, Kiai Waqi, kami kok susah belajar, susah masuk mancep dalam hati. Apa kata gurunya? Jangan maksiat nih, ojo gendaan nih, jangan tolakul ilmi sambil maksiat. Ilmu itu nur, maksiat itu gelap. Gak mungkinlah kau campur antara terang dengan gelap. Kami lebih percaya pada kiai-kiai. Saat kiai-kiai mau mondok tolakul ilmi, tidak dicampuri gendaan, tidak dicampuri, tidak dibarengi kemaksiatan. Dan yang paling penutup, kiai-kiai kami punya sambungan sanad sampai Rasulullah SAW. Sampean mondok di Tebuireng, sampean mondok di Lirboyo, sampean mondok di Ploso, sampean mondok di Sidogiri, sampean mondok di Sarang, sampean mondok di Asem Bagus, sampean mondok di Wali Songo, di mana saja mondok di situ itu. Taruhlah satu aja lah, saya mondok di Sidogiri. Siapa sih pendiri Sidogiri? Sayyid Sulaiman dari Mojoagung.
pendiri Pondok Sidogiri. Siapa Mbah Said Sulaiman itu? Keturunan dari Sultan Hasanuddin Banten. Siapa Sultan Hasanuddin? Putra dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, salah satu dari Wali Songo yang masih dzurriyyah keturunan Rasulullah SAW. Jelas Pondok Sidogiri ilmu sambung sampai Rasulullah. Sama mondok di mana? Saya mondok di Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari nasabnya atas ke Mbah Sambo. Mbah Sambo putra dari Sultan Benowo. Sultan Benowo putra dari Sultan Hadiwijoyo Joko Tingkir. Sultan Hadiwijoyo keturunan dari Mbah Sunan Prapen. Mbah Sunan Prapen keturunan dari Mbah Sunan Giri, Wali Songo yang juga keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama mondok di mana sih? Kami mondok di Tambak Beras. Mbah Yai Wahab. Mbah Yai Wahab itu punya ibu namanya Bunyai Latifah, istri dari Ki Hasbullah. Bunyai Latifah ini cucu dari Mbah Arfiah Nganjuk Bojodwur, Mbah Fathur Rahman. Dia putra dari Mbah Jumali Kragan Sarang, Kulone Sarang. Mbah Jumali putra dari Mbah Sambo. Mbah Sambo putra dari Mbah Sultan Benowo. Mbah Sultan Benowo, Mbah Sultan Hadiwijoyo, Sunan Prapen. Terus Joko Sunan Giri. Saya mondok di Sefon, saya mondok di Asem Bagus. Sanad ilmunya Asem Bagus dari Syekhona. Syekhona itu punya nasab ke atas Sunan Cendono. Sunan Cendono di Kuanyar, Madura, itu keturunan dari Sunan Prapen ini. Sunan Prapen keturunan dari Sunan Giri dan seterusnya. Udah. Kenapa kami harus NU? Kenapa kami harus ikut masyayikh? Di samping beliau alim-alim, karomahnya nyata, barokahnya nyata. Saat mondok thalabul ilmi tidak dibarengi kemaksiatan. Beliau punya salam ilmu, bahkan sebagian punya hubungan darah sampai Rasulullah SAW. Nah, kita perlu Bismillahirrahmanirrahim. Amin.